Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la syarikalah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswaku yang berbahagia, kita bertemu pada Pondok Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan Pondok Ramadan. Lain daripada yang lain, Pondok Ramadan kali ini kita lakukan dengan lewat daring atau jarak jauh dari rumah. Ini juga saya lihat ini di rumah saya. Siswa-siswa yang berbahagia, saya kebagian materi yang disebut dengan akhlak tercela atau dalam istilahnya adalah akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Siswa-siswaku yang berbahagia, kali ini sebelum kita menginjak materi, perlu diketahui akhlak itu apa. Dari pengertian ulama, akhlak disebutkan sebagai tabiat atau ekspresi diri yang terlihat pada kita, yang sehari-hari, yang menurut Imam Al-Ghazali adalah perbuatan yang tidak terpikir lebih dahulu, otomatis terjadi. Itulah yang disebut akhlak, tanpa proses berpikir lebih dahulu. Itu yang disebut dengan akhlak atau tabiat yang mengekspresi dalam diri kita. Oleh karena itu, dari pengertian ini kita akan melihat akhlak seseorang, apa yang terlihat, apa yang diekspresikan, itulah yang disebut dengan akhlak. Kalau akhlak yang terpuji ya terpuji, akhlak yang terjelek ya terjelek, yang jelek. Siswa-siswaku yang berbahagia, perlu diketahui akhlak ini akan terjadi, perbuatannya akan otomatis tanpa berpikir lebih dahulu akan terjadi. Suatu contoh akhlak, misalnya akhlak yang baik. Kalian setelah sholat fardu, kalian akan melakukan zikir atau wirid, misalnya membaca tahmid, tahlil, takbir atau subhanallah, subhanallah. Misalnya ketika kalian ini dalam keadaan tergesa-gesa akan melaksanakan suatu pekerjaan yang lain, maka kalian setelah sholat segera, karena sudah ditunggu pekerjaan. Dalam kesegeraan itu kalian berjalan menuju ke tempat yang akan dilakukan, itu kalian akan otomatis membaca zikir itu, misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang dihitung dengan pakai jari, subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang terjadi. Kalau sudah seperti itu, itulah yang disebut dengan akhlak, akhlak terpuji. Kali ini saya akan membahas tentang akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu apa? Ya perbuatan-perbuatan yang ekspresi diri ini yang melanggar syariat Allah, yang melanggar ketentuan perintah dari Allah, itu yang disebut dengan akhlak tercela. Suatu contoh, ini yang sering terjadi. Saya sering juga melihat kalian itu memanggil dengan nama lakop atau julukan kepada teman kalian. Contohnya, yang hitam dipanggil black, yang pendek dipanggil yang pendek dipanggil pendek, yang tinggi dipanggil pencung, dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan saya masih dengar itu kalian itu juga masih melakukan seperti itu. Dipanggil black, dia panggil Ambon, dipanggil macam-macam. Oleh karena itu dilarang sebetulnya dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat itu wala tanabazu bil alqab,
Jangan kamu memberi lakop kepada seseorang, memanggil dengan panggilan bukan panggilannya. Itu dilarang, jelas. Ini Al-Quran, tidak bisa ditentang. Oleh karena itu kalau kalian manggil dengan temanmu, panggil namanya yang baik, sesuai dengan namanya. Kalau misalnya namanya jelek, ya udah panggil apa adanya itu. Nanti ya anak siswa-siswaku yang berbahagia itu. Sekarang juga banyak perkataan-perkataan yang termasuk jelek, tetapi itu dilakukan katanya keakraban dan lain sebagainya. Contoh ya, arek-arek Surabaya itu kalau manggil ketemu itu langsung perkataannya miso lebih dahulu, katanya keakraban. Nggak bisa seperti itu tetap sekali Quran jelek-jelek, nggak bisa. Walaupun ada yang mengatakan boleh, itu ada orang itu aja, tetap itu tidak diperbolehkan. Ngerti anak-anak? Dah. Contoh lagi perkataan jelek yang langsung otomatis keluar dari kata kita. Kita misalnya jalan ke Sandung, kita miso, itu. Miso itu perbuatan perkataan yang jelek, tidak boleh. Itu langsung keluar kalau sudah terbiasa, keluar ketanggor sedikit sudah miso, kecandung sedikit terus, atau dicaplek temannya itu loh, bisa miso. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Orang yang sudah terbiasa sudah seperti itu, biasa sudah. Oleh karena perkataan-perkataan yang seperti itu tidak boleh dilakukan, jelek, terutama jelek. Kemudian makanya kalau kita mau berbicara itu harus dilihat lebih dahulu perkataan itu jelek enggak. Dalam Al-Quran Allah tidak suka pada perkataan yang jelek. La yuhibbullahu bisu'i minal qaul illa man dzulim. Allah tidak suka kepada perkataan yang jelek. Illa mangdun, kecuali yang dianiaya, itu contohnya begini, saya beritahu. Misalnya teman kalian selalu diejek, selalu disakiti oleh orang lain, setiap ketemu sakit itu namanya dianiaya. Kalian boleh membalas dengan perkataan yang jelek, tapi hanya satu kali, jangan sampai berkali-kali. Ingat, hanya satu kali. Kalau satu kali belum dinamakan akhlak itu nanti. Murid-muridku yang berbahagia, banyak sekali di masyarakat juga hubungannya dengan tadi seperti nama. Orang dahulu memang biasa memberi nama itu yang sebetulnya kurang baik. Contoh, dipanggil asa di rumah saya dulu itu ada yang mana Rusik, asal kuru-kuru pokok isik, Rusik. Kemudian ada juga perkataan nama-nama misalnya Tumpu, Tomblok, Cikrak dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Coba kalian lihat teman-temanmu itu, tidak ada yang namanya jelek, namanya sudah baik semua, karena mungkin sudah mengerti itu. Oleh karena itu, mumpung kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak amal soleh. Jangan sampai perkataan kita itu menyakiti orang. Ya. Pada zaman dulu, pada zaman sahabat, ada orang yang oleh Rasulullah dijuluki ahli surga. Para sahabat banyak yang ingin tahu seperti apa, meneliti bahkan. Setelah diliti apa, ternyata dia itu tidak pernah menyakiti orang. Perkataannya sejuk seperti orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu perkataannya sejuk, tidak menyakitkan pada orang lain. Begitu juga banyak sekali terjadi di masyarakat. Contohnya,
kalau ketemu pada temannya kemudian langsung dia mengatakan begini dan begitu, yang disebut dengan ghibah, itu juga perkataan jelek, itu termasuk akhlak yang jelek. Orang yang biasa seperti itu kalau ketemu ya akrab langsung, ia akan membicarakan orang lain tanpa disengaja, dia langsung, karena sudah jadi akhlak itu tadi. Begitu ketemu, wah langsung, kalau didengar orang yang dirasani, orang yang dihibah itu akan sakit. Ini namanya juga akhlak tercela. Maka jangan sampai lewat bulan Ramadan ini kita akan menambah amal soleh. Kalau ketemu temannya, ya biar bertemu biasa, assalamualaikum, bagaimana kabarnya, udah gitu aja, nggak perlu langsung bicara macam-macam yang itu menyanda orang lain atau menyangkut orang lain, kemudian dia termasuk ghibah. Na'udzubillah. Sebab ghibah ini juga termasuk akhlak tercela. Dan kalau di dalam Al-Quran digambarkan orang yang ghibah itu seperti makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan yang sudah mati. Kira-kira kalian mau? Dalam Al-Quran itu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kamu senang makan daging saudaramu di dalam keadaan sudah mati? Tentu kamu akan jijik. Itulah yang disebut dengan ghibah. Rasani orang, membicarakan orang yang orang lain itu kalau dengar pasti akan sakit hatinya. Ini termasuk ghibah, tidak boleh. Dan banyak sekali akhlak tercela yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Utamanya dalam bulan Ramadan, mari kita jaga lisan kita. Seperti nyanyiannya Kak Hakim itu, jaga lisan dan lain sebagainya. Murid-muridku yang berbahagia, ada juga perkataan-perkataan yang ya menurut dia mungkin keakraban, tetapi itu ndak bisa dikatakan keakraban. Ketemu komiso katanya keakraban. Hal-hal yang seperti ini ndak perlu. Kalau memang mau membuat kata akrab kan bisa yang lain. Contohnya, halo bro, kalau harap abang, kalau perkataan yang lain, bukan perkataan miso jelas itu miso tidak boleh. Murid itu yang berbahagia, dan masih banyak yang terjadi ya. Pokoknya perbuatan itu kalau sudah dilakukan dengan otomatis refleks, itu yang disebut dengan akhlak yang sudah berulang-ulang. Ya, ulangi berkali-kali. Itu termasuk apa saja, perbuatan apa. Ya contohnya yang melanggar aturan Allah yang oleh Allah dilarang. Misalnya mencuri bolak-balik mencuri, itu namanya disebut apa? Maling itu akhlaknya akhlak maling, berarti jelek. Tapi kalau mencuri satu kali belum dinamakan akhlak. Dan nanti anak-anak, pokoknya perbuatan itu otomatis keluar, ekspresi keluar dari diri kita. Itu tanpa berpikir lebih dahulu, perbuatan itu muncul. Itu yang disebut dengan akhlak. Dan banyak sekali contohnya akhlak yang jelek, menyekutukan Allah itu kan dilarang. Itu kalau dilakukan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian tetap berkesempatan melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Karena kalian beruntung sekarang masih bisa berkesempatan melakukan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemarin itu di daerah saya itu ndak sakit, meninggal sebelum puasa itu kurang 3 hari meninggal, tidak sakit. Kemudian kemarin juga ada hari Jumat kemarin tidak sakit, malamnya itu malah ikut sholat tarawih berjamaah, dan itu di dekat saya. Kemudian besoknya hari Jumat meninggal. Ini kalau kalian
melihat seperti ini, Masya Allah, alhamdulillah kalian masih berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, masih sehat, tidak sakit, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa beramal baik, beramal soleh yang banyak sekali, khususnya di bulan Ramadan. Contoh yang banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena dengan adanya COVID-19 ini ada yang menyebutkan disuruh imunisasi Quran atau imunisasi dengan ayat Al-Quran. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang selalu berkata baik, selalu bertemu dengan orang dengan perkara senyum dan bernilai ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.